Nanti anak. Satu, dua. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadhihi wa mawala wala haula. Para pemirsa, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah pembahasan pokok-pokok akidah, pembicaraan tentang al-iman bil yaumil tsumma ba'da hadhil fitnah kepada mayit. Maka setelah pertanyaan ini, boleh jadi dia akan berada dalam kenikmatan alam barzakh, atau azab akan menimpa dia di alam barzakh, alam yang dimasuki manusia setelah kematiannya. Fitnatul qabri bentuknya adalah pertanyaan dua malaikat, dan telah atau nikmat dalam alam kubur juga telah kita lewati. Sesudah pertanyaan dua malaikat, dia akan dibentangkan, kemudian dan akan datang suara yang sangat tampan, yang sangat menyenangkan. Sebaliknya, atau dia akan diadab ketika lalu dia menjerit, dia akan pingsan. Adab kubur yang telah kita lewati, kubro, sampai tegaknya Allah SWT. Apakah azab di alam barzakh itu, apabila yang diadab itu adalah apabila mereka orang kafir, bisa jadi ada yang sampai hari kiamat akan berakhir. Ini semuanya berkaitan dengan kadar amal, yang kadar kemaksiatan juga bertingkat-tingkat. Para pemirsa yang rahmati Allah, beliau katakan ila antak al-qiyamatul kubra, berarti di sana ada al-qiyamatus sughra. Sesungguhnya ada satu, barang siapa yang mengalami, dan sama al-alamatus sughra, diutusnya banyak meninggalnya para ulama, bawanya atau al-alamatus yang menunjukkan telah dekatnya hari kiamat. Telah sangat dekatnya hari kiamat. Keluarnya asap. Kemudian munculnya binatang yang bisa berbicara. Kemudian terbitnya matahari dari besar. Dan al-qiyamatul kubra, ini tegaknya hari kiamat ini. Tegaknya hari kiamat, yaitu yang dengan begitu berakhirnya alam barzakh. Dan al-qiyamah, dikatakan al-qiyamah karena yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Manusia akan berdiri menghadap Rabbul Alamin. Manusia akan berdiri menghadap Rabbul Alamin. Dia ini bangkit dari alam barzakhnya, bangun dari alam barzakhnya untuk menghadap Rabbul Alamin. Dan al-qiyamah ini memiliki banyak nama. Dan setiap nama-nama itu menggambarkan suasana yang berkaitan dengan ini al-qiyamah. Contohnya adalah seperti tadi al-qiyamah, yaitu yauma yaqumun nas rabbil alamin. Hari ketika manusia berdiri bangkit menghadap Allah Ta'ala di pengadilan yaumul akhir kelak, untuk menghadiri pengadilan Allah Ta'ala. Ada yang katakan dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaitu manusia bangkit dari alam barzakh untuk dikumpulkan ke ardul mahsyar. Dikatakan juga al-qari'ah, yaitu ketukan yang sangat keras, yang sangat mengejutkan manusia. Kemudian juga dikatakan dengan al-qari'ah ini dikatakan dengan ini yaumul hasrah, hari penyesalan, yang semua manusia menyesal. Yang mukmin saja menyesal, apalagi yang kafir. Dan semua nama-nama yang sangat banyak itu mencerminkan kondisi tentang hari kiamat. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-qiyamatul kubra ini sangat dahsyat. Perkaranya adalah sangat dahsyat. Kedahsyatan al-qiyamatul kubra ini digambarkan Allah dengan berbagai macam ungkapan.
dengan berbagai macam penggambaran. Di antara penjelasan-penjelasan tentang dahsyatnya Al-Qiyamatul Kubra ini, di antaranya disebutkan Allah dengan Al-Yaumul Azim, hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat perkaranya. Seperti di antaranya Allah katakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan Allah Ta'ala? Apakah mereka tidak meyakini, apakah mereka tidak yakin akan dibangkitkan Allah Ta'ala? Liyaumin azim. Ini hari yang sangat dahsyat perkaranya itu. Hari itu, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari ketika manusia akan berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Diungkapkan pula dengan Allah dengan ungkapan yaumun tsaqil. Yauman tsaqila. Hari yang sangat berat. Hari yang sangat berat perkaranya itu. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Sesungguhnya mereka itu, mereka mencintai al-ajilah, mencintai dunia. Al-ajilah sesuatu yang segera dia dapatkan. Dunia dikatakan dunia karena dekat. Dekat, ini instan, dekat, dia segera mendapatkannya. Dan memiliki nilai, ini hina. Al-ajilah, sesuatu yang segera didapatkan. Segera. Sehingga dia segera mendapatkan harta, jabatan, kedudukan, ketenaran. Itu semuanya adalah warna-warna dunia yang segera dia dapatkan. Adapun akhirat, katakan akhirat kan akhir. Atau ajilah sesuatu yang masih nanti. Sehingga ini membutuhkan keimanan khusus. Rata-rata manusia, mereka mencintai al-ajilah. Mencintai sesuatu yang dekat. Mencintai tentang ini dunia yang dekat. Wa yadaruna wara'ahum yauman tsaqila. Dan mereka wayadarun, mereka membiarkan cuek, tidak peduli apa yang di belakang mereka, yang hari itu yauman tsaqila, hari yang sangat berat dirasakan oleh manusia kondisi itu. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Pada hari itu adalah hari yang sangat sulit. Yaumun azim, ungkapan gambaran tentang dahsyatnya, ngerinya, beratnya suatu. Kedua, yang menggambarkan tentang dahsyatnya di kiamat itu adalah sebuah kegoncangan yang sangat dahsyat. Rian. Hari-hari yang digambarkan oleh Allah SWT dengan kalimat zalatas sa'ati syai'un azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdhi wa taran nas sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada engkau, bertauhid, menegakkan sunnah, menegakkan agama, salat, puasa, zakat Allah Subhanahu wa taala itu azim. Sesungguhnya kegoncangan kiamat amat sangat dahsyat. Kegoncangan kiamat amat sangat dahsyat. Kita telah mendapatkan pelajaran-pelajaran ringan di dunia ini. Bagaimana ketika gempa bumi baru dalam skala Richter 5, sekian, 6, sekian, maka sudah sangat dahsyat dirasakan oleh manusia. Bagaimana kalau kemudian Allah akan menggoncang bumi, bukan pada tempat tertentu, bahkan seluruh permukaan bumi, semua bumi akan digoncang Allah dengan sekuat-kuatnya. Ini idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sesungguhnya apabila bumi bergoncang sekuat-kuatnya, kemana manusia akan lari? Tidak ada tempat pelarian. Ainal mafar. Kemana manusia akan melarikan diri? Tidak ada. Kecuali larinya mereka kepada Allah SWT. Pada hari itu kata Allah, yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Anda akan lihat hari itu, wanita yang sedang menyusui akan dia lemparkan sesuanya itu. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Setiap yang hamil akan berguguran kehamilannya itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Hari itu Anda akan lihat manusia bagikan orang yang mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak sedang mabuk. Tetapi sungguhnya mereka semuanya sedang merasakan adab yang sangat dahsyat. Sehingga wanita yang menyusui dia lemparkan sesuanya. Wanita yang hamil akan berguguran kehamilannya. Manusia kayak orang mabuk sempoyongan. Padahal itu semuanya adalah efek dampak daripada adab yang sangat pedih dari Allah SWT. Kemudian,
Juga Allah ungkapkan dengan ungkapan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar muhtiina muqni'i ru'usihim la yartadu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Janganlah orang-orang yang mereka zalim itu lupa. Jangan kalian sangka. Jangan kalian sangka Allah lupa dengan orang-orang yang zalim. Allah lupa dengan perbuatan orang-orang yang zalim. Seandainya Allah akhirkan, itu hanya menunggu waktu liyaumin tashkhasu fil absar, hari yang membuyang mata mereka itu betul-betul dibuat terbelalak. Terbelalak. Manusia pandangannya itu kosong. Dia mendongakkan kepalanya dengan pandangan yang kosong. Matanya tidak berkedip sama sekali. Hati mereka betul-betul hati yang gak ada harapan. Dahsyatnya suasana yang ada. Ini menunjukkan tentang bagaimana dahsyatnya kondisi jadi al-qiyamah. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat adalah terputusnya semua hubungan di antara manusia. Terputus hubungan antara manusia itu. Inqita' ala ansab fi yaumil qiyamah. Semua hubungan nasab-nasab itu terputus. Sehingga tidak bisa lagi saling mengandalkan satu dengan yang lainnya. Sekarang ini di dunia ini, kita masih bisa mengandalkan keluarga kita, saudara kita, relasi kita, sahabat kita. Banyak orang masih ini empati ketika kita mendapatkan musibah, kesulitan. Tapi ketika di hari kiamat kelak, maka semua hubungan telah putus. Apalagi hanya sekedar kawan jauh, kawan dekat, bahkan orang paling dekat, orang tua dengan anak, suami dengan istri, semuanya sudah putus hubungannya itu. Ngerinya merasakan hari yang sangat dahsyat itu. Allah katakan dalam ayat, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Hari ketika ditiupkan sangkakala, maka tidak ada lagi hubungan nasab pada hari itu di antara mereka. Wa la yatasaalun, nasibnya, bagaimana, ya ini kondisinya enggak ada. Bahkan walaupun anak dengan orang tua, anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, sudah terpisah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum bila datang memekakkan telinga setiap hari itu dan ayahnya. Wa imri'in minhum yauma idzin sa'nu yukhni. Allah Ta'ala saat gempakan ada yang tanpa sadar sedang menimpa dia. Tanpa sadar. Hari kiamat sangat bisa difahami kalau kemudian mereka pun anaknya, ibunya, ayahnya. Bahkan agar kita betul-betul mempersiapkan diri karena ada orang yang Allah berikan rasa aman di saat dahsyatnya suasana seperti itu, memiliki persiapan. Maka Allah ingatkan juga, ya ayuhan nas si walidun an waladihi. Wahai manusia bertakwa, ayah tidak bisa menolong anak. Betul-betul pasti benar yuqbalu min hasafaatun wala yukhatu menolong orang lainnya sedikit pun dan tidak akan tolong. Ini menunjukkan dahsyat. Bahkan digambarkan Allah SWT apapun, bentuknya apapun, harta, mengejar-ngejar dunia, mengumpulkan mereka sendiri. Allah katakan ardi laftadat bih, mereka ini mafil ardi, bumi, daratnya, lautnya, ikannya, bukan hanya hitungannya itu ribuan hektar, hitungannya itu seluas permukaan bumi dan seisinya bahkan dipakai untuk menebus adab, walaupun dia sangat ingin menebus adab dengan ungkapan walladzina lam yastajibulah, dan mereka kafir, dia berpaling, dia melengos, law anna lahu, dan dilipatkan lagi, dia akan pakai untuk menebus hisab. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan. Akan Allah katakan innalladzina kafaru wa matu wa
Adzabun alim wa malau min nasirin. Sesungguhnya kekafiran sama sekali tidak akan diterima di berapa beratnya bumi kita nggak tahu. Berat maka pasti akan dia pakai untuk menebus azab, dan itu sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW akan didatangkan orang kafir jadi kiamat kelak, fayalaka mil'ul ardi daban akunta taftadi bi. Apakah sepenuh bumi apakah akan kamu jadikan untuk tebusan menebus? Fayuqalulah, Allah mengatakan, qad kuntu sa'altuka, aku telah meminta kepada musyrik suruh iman, jangan kufur. Gak pakai modal kecuali hanya itu, modalnya itu. Tidak perlu enggak. Sehingga itu manusia akan dijadikan harus dijadikan tumbal untuk keselamatan dia di dunia, durhaka kepada Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmidin bi bati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji wa tawalla wa jama'a fawa. Pada orang yang mereka mujrim, yang durhaka ini berangan-angan kesulitan yang menimpa dia dari itu, walaupun dengan anak kandungnya. Semua orang tua rata-rata siap untuk berkorban demi anaknya. Anak tujuh, sekolah semuanya, dibiayai semuanya, supaya terpenuhi semua kebutuhannya itu. Orang tua rela berkorban demi sang anak. Tapi hari ketika dia berhadapan dengan suasana dahsyatnya kiamat, dikorbankan jadi tumbal saudaranya, masukkan semuanya itu ke neraka. Yang jana menyuruh setiap orang yang mereka. Ini keputusan hakim, keputusan pengadilan. Begitu kenyataan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita manusia itu. Bisa dipakai untuk menebus kesulitan ada itu. Allah dan semua yang dimiliki manusia, karena hakikatnya semua yang oleh yang manusia. Para pemirsa, yang kelima dari sisi yaitu di antaranya Allah katakan, inna yaum, satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam itu. Kalau satu hari kayak 1000 tahun, satu hari 20 umur itu hanya 100 tahun, umur itu hanya 100 tahun maksimal umpamanya, dan 100 itu 1/10 dari 1000, 4 jam. 1/10-nya 24, seperti hanya 2. Ini adalah gambar ilahi. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsil, naik menuju Allah Ta'ala. Yang itu tahun 50. Fasbir sabran jamilan. Wahai manusia, wahai mukminin, wahai innahum yarawnahu ba'idan, mereka menyangka kiamat masih jauh. Kiamat sangat dekat sekali. Bahkan lebih dekat dengan tali sandal kita. Kematian itu mengancam kita sewaktu-waktu. Tidak ada yang kita tahu di mana kita akan mati, kapan kita akan mati. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, kita dengar saudara kita mati, tetangga kita mati, kawan kita mati, guru kita mati. Kemudian kita dengar banyak orang yang mati, yang tidak menyangka secepat itu dia akan mengalami kematian. Belum yang kematian mendadak, yang tiba-tiba. Dan kematian itulah kiamat dia. Mereka sangka, manusia sangka rata-rata masih jauh, sehingga mereka terlena dengan perbuatannya itu. Wa narahu qariba, padahal kami melihat sangat dekat. Dalam pandangan Allah sangat dekat sekali. Sehingga manusia ketika menggambarkan tentang hari-hari kehidupan di dunia itu, mereka ini ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar, seakan-akan tidak hidup di dunia kecuali hanya saat dari waktu siang. Sangat sebentar sekali. Ini apa yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang dahsyatnya hari kiamat, yang hari telah hari, bagaimana Allah jadikan bumi itu benturan, yaitu benturan sehingga betul-betul bumi meledak, kemudian bumi digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, bintang-bintang runtuh, lautan meluap.
Ini semuanya gambaran yang sangat dahsyat tentang hari kiamat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, inilah ini al-qiyamatul kubra yang digambarkan sekilas oleh Allah taala bagaimana dahsyatnya suasana yang ada dan manusia ketika telah mengalami kematian, dia masuk ke alam barzah, alam kubur. Apakah matinya itu wajar? Artinya wajar itu mati biasa sehingga dirawat dengan jenazah yang biasanya, atau mati di udara, mati kemakan hewan, mati di hutan belantara, mati dibakar, semuanya akan masuk ke alam barzah. Kemudian akan mengalami alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Itulah al-qiyamatul kubra. Itulah kiamatnya ini besar. Insyaallah setelah ini kita akan bicara tentang beberapa rincian yang akan beliau jelaskan tentang suasana al-qiyamatul kubra atau peristiwa-peristiwa yang akan kita alami di al-qiyamatul kubra. Mudah-mudahan Allah SWT memahamkan kita tentang agama, menjadikan hati kita betul-betul cenderung kepada agama, karena itulah jalan keselamatan yang akan menyelamatkan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena dengan dunia yang singkat ini, yang sering menyesakkan hati kita, membuat kacau balaunya agama kita. Adalah betul-betul kita senantiasa mengingatkan diri kita untuk senantiasa berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga manfaat Bapak sekalian. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Bismillah. Ada beberapa pertanyaan dari media sosial, YouTube dan WhatsApp, Ustaz. Nah, ini kita jawab dari YouTube dulu. Bismillah, Ustadz, mohon izin bertanya, apakah benar dengan membaca Al-Mulk tiap malam maka bisa terbebas dari azab kubur? Ada keutamaan surat Al-Mulk berkaitan dengan itu terbebas dari azab kubur. Ada keutamaan surat Al-Mulk, walaupun riwayatnya wallahu a'lam shawab, tingkat kesehatannya, tetapi ada riwayat berkaitan masalah keutamaan surat Al-Mulk. Walaupun tidak dibaca tiap malam, tapi sering-seringlah baca tentang surat Al-Mulk ini. Karena surat ini memiliki keutamaan, di antaranya berkaitan dengan masalah itu terbebas yang kita dari adab kubur. Tentunya sekali lagi membaca surat Al-Mulk jangan sekedar membaca huruf-hurufnya, tapi bacalah dengan tadabbur, karena yang bermanfaat itu apabila hati kita hadir ketika membaca ayat. Yang penting adalah bagaimana hati yang lalai, lesannya mengucapkan, hatinya lapor. Baik, disampaikan Ustaz atas penjelasan urutan tanda-tanda. Yang jelas diantaranya adalah itu pun urutannya wallahu ta'ala bisawab. Urutan posisi dari kiamat besar, yaitu munculnya beberapa itu munculnya Ya'juj Ma'juj, Dajjal, kemudian Imam Mahdi, kemudian Nabiullah Isa, alamatul kubra, terjadinya kiamat. Wallahu ta'ala. Yang berikutnya, Ustaz, ketika kiamat, adakah dalil sahihnya, Ustaz? Iya. Yaumatu Allah akan hancurkan bumi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, benturkan bumi, dan bumi kemudian dalam keadaan mengeluarkan isinya dengan bumi yang lainnya. Langit runtuh, bumi hancur, gunung juga yang lain. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Sebab keselamatan pada hari kiamat. Ya. Yang jelas keselamatan yang paling utama, modal pokok adalah at-tauhid. Betul-betul menjadi orang yang ada memiliki tauhid yang kurang, yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan kedurakan mereka, sebagaimana juga dari dia akan dikeluarkan dari kekalnya jahanam, karena ini tauhid yang pertama akan menyelamatkan kita dari suasana ngerinya kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah yauma, kecil pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun, keluarga sama imam, ini khalifah, kemudian ibadah kepada Allah taala, kemudian warjulun wa qalbum warjulani mutahabbani fillah, dua orang yang mereka saling kumpul dan berpisah adalah karena Allah SWT. Yang kelima, orang yang mereka taman sobin wa jamalin, faqala ini akhafullah, laki-laki yang mereka kecantikan tapi dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah SWT. Sedaqatin fa'akhfaha, laki-laki yang mereka sedekah saking yunfiqu yaminu,
sampai ke tangan kirinya nggak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya sembunyi. Yang ketujuh, saat mereka mengingat Allah di kesepian yang Allah disebutkan oleh Nabi, yang akan meringankan tauhid dan perbanyaklah amal saleh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Saya mau bertanya, apakah mungkin suami Akan angkat yang derajatnya rendah ini berkumpul dengan yang memiliki anak turun yang saleh dan derajat surganya berbeda menuju kepada yang tinggi, atau sebaliknya anaknya bisa mengangkat derajat, temukan bahkan istri salihah ke surga kelak. Allah taala alam bisawab. Dan bisa juga surga istri di neraka juga bisa. Intinya perbedaan itu bisa terjadi, tetapi juga dunia menjadi istri di akhiratnya. Dan tentu manusia punya amal tingkatan yang berbeda-beda. Harusnya bisa membedakan tingkatan surga, karena tingkatan surga ditentukan dengan kadar amalnya. Ini akan bisa diangkat atau dengan sebab yang lain. jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan sendiri itu akan berlaku untuk Seruan yang berkaitan dengan laki-laki itu mencakup laki, tetapi mencakup semua orang yang beriman laki-laki. Dan ada pertanyaan di luar tema Ustaz. Ustaz, mendengarkannya atau orang yang mendengarkannya Ustaz? alat musik, tidak boleh kita menggunakan alat musik. Jangan bingung. Punya kalian jangan produksi alat musik. Kalau punya kalian orang yang pandai beralat musik, sekitar itu semuanya adalah sesuatu yang terlarang. Demikian sekalian, semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan. Wa ala alihi wasallam.